Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Kuda Ngising. Episode 11. Katalunya Gipi dan Masih San Marino. Gimana? Ya, Marc Marquez Selangkah lagi. tapi dia sekarang udah bisa acting ya. Wah, acting gimana tuh? Dia di Katalunya dia mengalah dengan sang adik. Terus di San Marino pun di sprint dia mengalah dengan sang adik lagi. 2 kali loh dia mengalah untuk sang adik. Ya walaupun tetap Jordan, cuma maksud gue adiknya ini terlalu dimanjain sih ya. Itu bukan soal mengalah ya. Dia tahu kalau dia tidak mampu ya sudah. Toh gelar juara dunia sudah ada di tangan. Cepat atau lambat sudah pasti dipastikan. Ya buat apa nge-push lebih gitu. Tapi bertolak belakang gitu dengan 14 seri sebelumnya yang powerful, selalu satu. Sedangkan di Katalunya sama di San Marino ini progres adiknya yang dipikirkan gitu. Ya menurut gue jadi sebagai penonton ya, gue menilainya ya Alex Marquez ini nggak bisa berdiri sendiri aja gitu, terlalu banyak dibantu gitu. Ya sah-sah aja sih, cuma gue menilainya sebagai pembalap profesional kayaknya terlalu banyak tangan membantu. Ya terlepas dari dibantu atau enggak ya, yang jelas terbuktikan Alex Marquez ini skillnya jauh di atas seorang Pecco Bagnaia, dan lo harus terima itu. Ya, semakin kesini semakin menurun jagoan gue nomor 63. Ya itu mah. Dan Alex Marquez menerima bantuan sang kakak, jadi gue mau membela sejauh manapun hasil membuktikan itu gitu. Tapi gue yakin sih kalau misalkan 73 dengan 63 diadu tanpa bantuan apa, jangan gitu deh, lebih ke motornya sama-sama gitu. Lah ini kan motor sama GP. Beda dong, kalau 73 kan GP 24. Oh iya. Jadi kan pasti ada alasan lah. Kalau misalkan sama-sama GP 25 mungkin kayak tahun depan ya. Oh mungkin jauh. Nah, menurut gua mungkin itu bisa lah. Makin jauh. Gua meyakini skill 73 itu nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan 63. Duh, jelas kalau sama-sama 25 makin terpuruk Pecco-nya. Jauh dibantai kemana-mana. Kan itu motor warisan sang kakak. Motor warisan. Nah itu kan tadi gue bilang. Makanya tadi kan gue bilang kan, jangan ada bantuan gitu. Ya kalau misalkan ujung-ujungnya masih ada bantuan dari 93 sih ya sama aja bohong. Itu bukan bantuan, tapi itu memang murni darah seorang Marquez itu berskill. Untuk kakaknya iya nomor 93, tapi untuk 73 ini sama dong. Ya kalau berbicara data ya mungkin iya, tapi opini pribadi gue 63 masih tetap di atas 73 sih. Lu masih meragukan seorang juara dunia Moto3 dan Moto2? 63 juga kan juara Moto2, tapi jadi kan dengan Moto3 kan hanya only Marquez yang bisa juara dunia di setiap kelas yang ada. Tapi lu lupa kan 63 ini Jordan 2 kali berturut-turut. Jadi menurut gua skillnya ya pasti di atas nomor 73 lah. Ya karena nggak ada saingannya 63 juara dunia itu. Marquez sedang terpuruk bersama Honda. Sekarang begitu ada saingannya langsung KO. Jelas itu sebuah mental yang jelek ya menurut gue ya. Mental jelek. Sekalinya dikasih saingan bagus tidak bisa melawan. Dia ini
juara dunia ini 63 ini juara dunia hanya karena faktor beruntung buat gua 2 kali. Karena ya lawan-lawannya hanya sekelas Bastianini di awal pertama juara dunia. Kedua, Jorge Martin. Di tahun ketiga dikasih lawan Jorge Martin lagi, kalah. Tapi lu ngomongin Bastianini nih ya, kemarin dia di Catalunya bisa podium juga ya akhirnya. Sprint ya. Race. Oh iya, race, sorry. Iya. Menurut gua KTM ini kayaknya progresnya semakin membaik ya. Oh iya, jelas. KTM ini menurut gua pengembangannya di jalur yang benar bersama dengan Pedrosa, sang pengembang motor. Dengan segudang pengalamannya, KTM berada di jalan yang benar. Cuman ya mungkin Ducati terlalu kuat. Kedua, faktor lucknya kurang kayaknya KTM. Iya, siapa lagi Pedro kemarin kan bisa-bisanya sekelas MotoGP rantai putus gitu kan. Ya, Sangat disayangkan sih. masalah teknis tuh ya, sangat disayangkan sekali. Dan Bastian ini pun kemana kemarin di San Marino, nggak ada ya untuk di race itu. Mungkin dapat intervensi dari Pedro semenjak dia kalah di Catalunya, Ya mungkin sih. mungkin. Tapi kalau lu lihat Bezzecchi dari Aprilia ini progresnya lumayan ya. Wah, dia akan merebut klasemen akhir ketiga Pecco Bagnaia nih. Gimana menurut lu? Waduh, Apakah beratnya ya. dia akan tetap merebut Sama-sama akademi. akademi? Gimana nih? Kita tentukan siapa skill terbaik di Padepokan Kuning nih. Lu Ya, kan gua nggak- fansnya tuh. Ya gue lebih ikhlas lah kalau di akhir musim nanti 72 posisi ketiga kayaknya. Karena 63 ini udah Nggak ada skillnya. bukan skill ya, tapi motornya udah terlalu banyak di sabotase gitu. Jadi Waduh, susah gitu. bukan sabotase, Pecco-nya, skillnya kali. Kalau motor mah sama kayak Marc Marquez, tapi beda skill kan, beda Ya. eksekusi. Silahkan lu dengan opini lu. Gua sih tetap menjagokan 63 walaupun sekarang lagi terpuruk-puruknya ya. Jadi gimana klasemen akhir menurut lu? Apakah Marco Bezzecchi mampu merebut? Menurut gue sih ya pasti kalah sih. Pasti ketiganya ya Marco sih. Berarti di sisa seri terakhir ini sampai akhir musim hanya sebuah keberuntungan kalau Pecco bisa podium. Karena semakin kesini semakin terpuruk, jadi ya klasemen akhir 3 kayaknya sudah menjadi mimpi. Nah, kalau dari pandangan lu, menurut lu baiknya 2027 tetap bertahan di Ducati atau pindah tim bagi seorang Pecco Bagnaia? 63 ini kan terlalu cinta dengan Ducati ya. Jadi menurut gua 2027 Dengan masih chance untuk di Ducati itu masih sama sih menurut gua. dengan regulasi baru nih, semua pabrikan nol semua. Tetap sih menurut gua dia akan stay di Ducati. Dan Honda kemarin lumayan ya, Wah, Marni. Marini ya terutama ya. progresnya bagus gitu. Entah di Catalan, entah di Misano, Ya sangat baik dia. dengan masuk Q2 aja itu udah suatu progres yang baik menurut gue. Itu dia tuh Honda tuh titik baliknya di Balaton Park. Ya, Dari situ dia 3 seri belakangan ini progresnya luar biasa menurut gue. kalau dibanding dengan Yamaha nih, udah sampai seri 16 ini menurut lo? Akhirnya V4 keluar. Ya, Bagaimana? tapi kan itu baru prototipe awal ya. Lo mau berharap apa gitu? Kalau untuk musim ini sih ya. Misano tes Fabio Quartararo mencoba itu. Iya, kalau Fabio kan terlalu banyak nuntut ya menurut gue. Jadi sekalian nyobain prototipe awal ya pasti mencak-mencaknya kemana-mana gitu.
Menurut gue ya, kalau Fabio ini setipe sekali dengan 63. Tapi bedanya Fabio Quartararo ini lebih berskill sepertinya. Karena kalau diperhatikan sifatnya ini sama. Dikasih motor sedikit kurang nyaman, dia tidak bisa berimprovisasi. Apakah Yamaha salah merekrut seorang Fabio Quartararo menurut lo? Kalau gua sih nilainya Yamaha ini lebih ke emang timnya itu lagi meniti arah lagi gitu, arah mesinnya mau kemana, pengembangannya kemana. Jadi menurut gua semua pembalap Yamaha ini ya feedbacknya ya ditampung semua gitu. Walaupun yang paling keras ke media ya Fabio ya, karena dia berharap pengen instan gitu. Jadi menurut gua bukan salah di Fabio sih, lebih ke Yamaha ini ngebangun mesinnya ya terlalu lambat lah. Tapi kan menurut gosip yang beredar, V4 ini kan juga atas permintaannya Fabio ya, karena dianggap inline ini sudah tertinggal. Ya memang, tapi maksud gua ya kasih waktu lah untuk tim sekelas Yamaha untuk berkembangnya itu ya ala Yamaha gitu, bukan yang ala Eropa gitu. Karena dari Miller sendiri kan bilang kan, mesin V4 ini ya sesuai dengan karakter motor yang pernah dia coba sebelumnya gitu. Tapi dengan sasis sama arm yang khas Yamaha dia bilang. Makanya ini arahnya udah benar gitu. Dan menurut gua ya mungkin musim depan bisa bersaing lah. Papan tengah tapi ya. Apakah Yamaha akan memutuskan tahun depan memakai V4 menurut lo atau tetap inline? Semua keputusan ada di Fabio. Enggak, ada di tim sebenarnya. Menurut gua tahun depan mungkin pakai V4 ya. Kalau menurut lo gimana tuh? Menurut gua kita lihat tes akhir musim biasanya ya. Kan ada prototipe jilid 2-nya tuh dengan masukan-masukan dari Misano Test kali ini. Bisa jadi kayak gitu. Kita prediksi nih seri depan Motegi Japan. Woi. 1 2 3. Itu mah sudah dipastikan. Gue mungkin agak beda dikit sprint dan race. Sprint 93, 73 dan 72 Bezzecchi. Untuk race 73, 93 Pedro Acosta. Menurut gua di sprint 73, 72 sama mungkin 37. Untuk race 73, 93 dan 72. Lu menempatkan Bezzecchi terus di Ya, menurut gua progresnya lagi bagus nih sekarang. Tapi kalau untuk 93 kenapa gua nggak naruh di 1, karena ya dia pengen selebrasinya mungkin di race, makanya mungkin dia ngalah atau apapun itu. Ya, kita bisa lihat nanti di Motegi apakah Marc Marquez akan balas dendam di kandang Honda. Bisa jadi. Oke, kita tutup podcastnya sampai kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.